Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Din Eka Safitri dengan NIM 1904022 dari kelas A, Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas mata kuliah Mikrobiologi Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Mutia Miranda Zaunit, SPD MSI, tentang genetik bakteri, yaitu menjawab 5 buah pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariotik. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa sel prokariotik itu lebih simpel dibandingkan sel eukariotik. Nah, ada sedikitnya 6 struktur penyusun sel prokariotik, yaitu membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan materi genetik yaitu DNA dan RNA. Selain itu, bagian lain dari sel prokariotik adalah dinding sel dan flagella. Nah, di sini ada tabel pembeda antara bakteri atau prokariotik dan eukariotik. Pembeda yang pertama yaitu bentuk DNA. Jika prokariotik, DNA berbentuk sirkuler atau tidak berujung, sedangkan eukariotik DNA-nya berbentuk linear, punya ujung dan sirkuler. Pembeda kedua yaitu struktur dan letak ribosom. Jika prokariotik memiliki struktur 3 rantai RNA, sedangkan eukariotik memiliki 4 rantai RNA, dan letak ribosom pada prokariotik atau bakteri itu bebas di sitoplasma, sedangkan di eukariotik letak ribosomnya itu menempel di retikulum endoplasma kasar dan bebas di sitoplasma. Pembeda yang ketiga yaitu inti sel. Jika prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran inti. Dan pembeda yang terakhir adalah penutup sel. Jika prokariotik itu ada archaea bakteri, itu pseudo-peptidoglikan atau lipid, dan jika eubacteria itu peptidoglikan, yaitu protein dan gula. Sedangkan di eukariotik di bagian funginya itu ada kitin dan selulosa, dan di plantae ada selulosa dan piknin. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Bagaimanakah mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi sel bakteri? Mutasi banyak terjadi pada waktu proses sintesa DNA, terutama pada waktu penempatan basa purin dan pirimidin yang mengalami kesalahan. Bila mutasi ini terjadi pada enzim polimerase yang berhubungan dengan DNA, maka mutasi akan berlangsung dengan frekuensi yang relatif tinggi. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi kemampuan dari enzim itu untuk bertugas mengatur penempatan basa purin dan pirimidin. Mutasi juga dapat terjadi karena hilangnya pasangan basa purin atau pirimidin. Bahkan karena adanya penambahan pasangan basa pun dapat juga terjadi mutasi. Sebab hilangnya atau penambahan tersebut justru akan berakibat terjadi kesalahan dalam pembacaan sandi pada saat terjadi transkripsi ke mRNA. Beberapa mutasi terjadi sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya ultraviolet atau sinar X, karena unsur-unsur ini merupakan bagian yang tak terhindarkan dari lingkungan. Sinar X dapat menyebabkan pecahnya banyak ikatan kimiawi yang berbeda-beda macamnya, maka mungkin merusak DNA dengan berbagai cara. Selanjutnya, apa sih keuntungan mutasi dan apa juga kerugian dari mutasi yang dialami oleh bakteri? Yang pertama, keuntungan mutasi itu untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Nah, kerugiannya itu dapat diantaranya kerusakan pada informasi genetik. Kerusakan tersebut dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Soal nomor 3, bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri? Bandingkan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariotik.
Yang membedakan sintesis protein antara organisme prokariotik dan eukariotik adalah jika pada eukariotik, struktur DNA merupakan tangga lurus yang berpilin yang disebut double helix. Proses translasi dan transkripsi terjadi pada tempat yang berbeda. Ukuran ribosom besar dan terdapat 3 tipe RNA polimerase. Nah, sedangkan pada prokariotik itu sebaliknya dari eukariotik, DNA-nya tunggal, proses translasi dan transkripsi terjadi pada tempat yang sama, ukuran ribosomnya kecil dan terdapat 1 tipe RNA polimerase. Selanjutnya, perbedaan antara transkripsi di eukariotik dan prokariotik. Yang pertama, transkripsi dalam sel eukariotik jauh lebih rumit daripada sel prokariotik. Yang kedua, dalam transkripsi prokariotik, satu jenis RNA polimerase yang terlibat, sedangkan di sel eukariotik memiliki 3 jenis RNA polimerase yang terlibat. Yang ketiga, transkripsi eukariotik membutuhkan paket tambahan protein yang disebut faktor transkripsi untuk mengikat RNA polimerase pada promotor, dan mereka bukan bagian dari RNA polimerase. Sedangkan transkripsi promotor eukariotik memiliki lebih banyak variasi daripada promotor prokariotik. Yang keempat, penghentian transkripsi membutuhkan faktor Rho pada prokariotik, sedangkan eukariotik itu tidak perlu. Dalam yang nomor 5, dalam prokariota, 2 jenis transkripsi dapat terjadi, yaitu faktor terminasi tergantung dan pemutusan intrinsik, sedangkan transkripsi eukariotik dikendalikan oleh sinyal yang berbeda dengan enzim yang terlibat. Perbedaan antara translasi di eukariotik dan prokariotik. Pada eukariotik, transkripsi terjadi tidak bersamaan dengan translasi. Dengan adanya membran inti, pada eukariotik dapat dibedakan tempat terjadinya transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di dalam inti, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Waktunya pun tidak dapat terjadi secara bersamaan, sebab sebelum dapat melakukan translasi harus merampungkan terlebih dahulu proses transkripsi. Proses transkripsi dan translasi pada eukariotik pun lebih kompleks daripada prokariotik. Selanjutnya, sedangkan pada prokariotik, translasi terjadi sebelum transkripsi sepenuhnya dirampungkan. Hal ini dimungkinkan karena pada prokariotik, molekul mRNA ditranslasikan berdasarkan arah dari ujung 5 ke ujung 3. Selain itu, pada prokariotik tidak terdapat membran inti, sehingga tidak ada yang memisahkan transkripsi dan translasi sebagaimana yang terjadi pada eukariotik, sehingga translasi dapat segera dilakukan. Secara garis besar, translasi pada eukariotik sama dengan translasi pada prokariotik. Perbedaannya hanya pada beberapa hal saja, misalnya kelompok protein dari metionil dRNA efet tidak dibentuk, dan sebagian besar mRNA eukariotik dipelajari untuk memperoleh monogeni. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem Lac operon. Apa fungsi sistem tersebut? Lac operon atau operon Lac terdiri dari kata lac yang merupakan singkatan dari laktosa, yaitu bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana, yaitu galaktosa dan glukosa. Dan operon adalah kelompok gen-gen yang saling berhubungan yang ditranskripsikan oleh promotor yang sama. Lac operon adalah operon yang dibutuhkan untuk metabolisme dan transfer dari laktosa pada berbagai macam bakteri, contohnya E. coli. Operon Lac terdiri dari gen struktural, yaitu Lac Z, Lac Y, dan Lac A, situs operator, dan gen regulator yang terdiri dari Lac CRP, Lac P, dan Lac O yang merupakan situs pengikatan untuk reseptor protein CAMP,
RNA polimerase, dan represor laktosa. Gen struktural dalam lakoprom berfungsi untuk menyandikan protein untuk melakukan fungsinya dalam sel. Lak Z berperan sebagai gen yang mengkodekan protein beta-galaktosidase. Lak Y berperan dalam mengkodekan protein laktosa protease. Lak A berperan dalam mengkodekan protein galaktosida asetil transferase. Soal nomor 5, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jelaskan. DNA bisa mengalami kerusakan dari berbagai agen luar atau external agent maupun kerusakan secara langsung, spontaneous, endogenous proses. Kerusakan DNA dapat terjadi karena metabolisme seluler, eksposur dengan sinar UV, radiasi ion, eksposur dengan bahan kimia, dan kesalahan replikasi. Perbaikan kerusakan DNA dengan cara aktivasi checkpoint pada siklus sel, aktivitas program transkripsi, DNA repair, yaitu berbagai macamnya adalah direct reversal, base excision repair, nucleotide excision repair, mismatch repair, double strand break repair, homolog recombination, dan apoptosis. Kerusakan DNA diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama modifikasi basa, ada perubahan kimia, ikatan kovalen antara basa yang berdekatan, dan kehilangan basa. Yang kedua adalah intrastrand cross-linking, mencegah replikasi dan transkripsi DNA. Yang ketiga, kerusakan DNA tipe 3, yaitu ada kerusakan strand DNA yang paling hebat, yaitu kerusakan double strand DNA atau DSBS yang menyebabkan DNA-nya putus. Perbaikan DNA atau DNA repair dikelompokkan menjadi 3 cara. Yang pertama, damage reversal, yaitu langsung digantikan. Damage removal, itu dihilangkan. Damage tolerance, itu mentoleransi kesalahan. Nah, yang pertama adalah damage reversal. Damage reversal ini cara mudah untuk memperbaiki DNA. Enzim yang mereparasi tidak perlu memotong DNA, tetapi hanya menggantikan saja pada proofreading. Photoreactivation merupakan contoh damage reversal. Contohnya, kalau terjadi kesalahan, misal DNA polimerase melakukan kesalahan sehingga timbul misincorporate nukleotid, sehingga kalau tidak sesuai, misalkan G dipasang dengan A, tapi seharusnya G dipasang dengan C, maka akan timbul tonjolan, sehingga proofreading akan mundur karena memiliki exonuclease activity, membetulkan kesalahan dan selanjutnya maju lagi. Selanjutnya adalah damage removal. Itu lebih kompleks karena melibatkan replacing atau penggantian dengan dipotong-potong. Ada 3 tipe damage removal, yaitu base excision repair, yaitu hanya satu basa yang rusak dan digantikan dengan yang lain. Yang kedua adalah mismatch repair, penggantian basa yang tidak sesuai dengan yang dilakukan dengan enzim. Yang ketiga itu nucleotide excision repair, adalah memotong pada salah satu segmen DNA yang mengalami kerusakan. Nah, yang ketiga adalah damage tolerance, itu dilakukan bila kesalahan tidak dapat diperbaiki sehingga kesalahan terpaksa ditoleransi, dan yang terpotong adalah kedua strand dengan cara ada 2. Yang pertama homologous recombination atau HR, menggunakan sister kromatid untuk memperbaiki kerusakan. Pada cara ini tidak ada terjadi delesi. Yang kedua adalah non-homologous end joining atau NHEJ, itu bila putusnya tidak sama, maka akan diratakan dulu dengan exonukleus, kemudian ada enzim tertentu yang bekerja dan akan menggabungkan, tetapi tidak akan terjadi delesi.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Stay at home, stay safe, and stay connected to God. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.